Refleks, aku dan Bima langsung menghadap ke arah suara itu. "Kamu nggak apa-apa, Ra? Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih?" ucap Santi yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. "Nggak apa-apa kok, aku hanya nggak mau ganggu keseruan kamu aja," balasku. "Ganggu apaan sih? Orang sahabat lagi terluka gini." "Oh ya, kamu kembali saja, biar aku yang obati Yura," ujar Santi seraya mengambil alih perban dari tangannya Bima. Usai membalutkan perban di kakiku, aku memintanya kembali ke acara itu lagi. Ya, aku tak ingin dia menyia-nyiakan waktu dengan mengurusiku. "Kamu bener gak apa-apa?" tanya Santi yang masih khawatir. "Iya, ini juga aku udah mau tidur," balasku sambil membalutkan sebuah selimut ke badanku. Sebelum mataku terpejam, aku kembali mengecek ponselku. Namun nihil, tak ada pemberitahuan apapun di sana. Cahaya sinar matahari yang hangat langsung menembus ke dalam kamar ketika gorden itu dibuka. "Maaf aku jadi bangunin kamu," ucap Santi merasa bersalah karena membuka gorden itu. "Ini jam berapa, San?" "Masih pukul 6 pagi, masih terlalu pagi. Silahkan tidur lagi kalau kamu masih ngantuk." Aku mencoba meraih ponsel yang kuletakkan di atas nakas samping tempat tidurku. Masih tak ada pemberitahuan apapun, aku menjadi semakin khawatir akan Mas Raka. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, kami menyempatkan sarapan bersama terlebih dahulu. "Oh ya, gimana keadaan kaki kamu?" "Sudah mendingan Bim, walaupun masih agak susah buat dibawa jalan." "Sekali lagi maafin aku ya, semua salahku." "Kan, aku udah bilang ini bukan salah kamu, udah aku nggak apa-apa kok." Di saat kami tengah menikmati sarapan kami, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namaku. "Yura." Aku sangat mengenal suara itu. Mas Raka. "Ayo pulang, sepertinya kita harus bicara." Berbeda dari sebelumnya, kali ini aku melihat ekspresi lain dari matanya. Ekspresi yang tak pernah aku temui sebelumnya selama berumah tangga dengannya. Secepat kilat aku berusaha bangkit dari kursiku untuk menghindari kejadian tempo lalu itu terulang kembali. "Yura, hati-hati kaki kamu masih sakit." ucap Bima mencoba menahanku. Tanpa membalas perkataannya, aku menepiskan tangannya dan mencoba mengejar Mas Raka yang langsung pergi meninggalkanku. "Mas, tunggu Mas." Aku berusaha mengejarnya, tanpa peduli dengan rasa sakit pada kakiku. Hingga beberapa kali aku hampir terjatuh karena tak bisa menyusulnya. "Yura, jangan terlalu memaksakan diri. Kaki kamu sedang terluka." "Aku nggak apa-apa Bim," ucapku sekali lagi menepis tangannya yang mencoba menahanku. Mas Raka berjalan terlalu cepat hingga aku harus setengah berlari mengejarnya, dan hasilnya, kakiku yang sudah diperban kini berdarah kembali. Tapi itu tak membuatku mundur. Aku terus mengejarnya hingga ke tempat ia memarkirkan mobilnya. Aku langsung masuk ke dalam mobil begitu kulihat ia telah duduk di kursi sambil menungguku. Tanpa menunggu lama, bahkan aku belum selesai melingkarkan sabuk pengaman ke badanku, Mas Raka langsung menginjak pedal gas yang membuatku hampir terpental ke depan. Kakiku juga ikut terbentur hingga darah mulai bercucuran dari lukaku. Aku berusaha menahan dan membersihkan darah itu dari kakiku dengan menggunakan kedua tanganku. Sekali lagi, Mas Raka tak peduli dengan ini. Dia memilih acuh dan fokus mengendarai saja.
Aku tak tahu ia akan membawaku kemana, karena sepertinya ini bukan arah ke rumah kami. Kita mau kemana, Mas? Seperti sebelumnya, ia masih enggan bicara denganku dan memilih diam. Hingga ia membelokkan setir mobilnya ke arah IGD sebuah rumah sakit. Turun. Ucapnya datar bahkan tak berniat membantuku sama sekali. Hingga datang seorang tenaga medis yang membantu dan membawaku ke ruang perawatan. Selesaikan pengobatannya. Aku akan tunggu di luar. Ucapannya begitu dingin dan langsung pergi mengurus semua administrasi. Akhirnya dokter selesai mengganti perbanku dan seorang perawat membantuku untuk masuk ke dalam mobil. Mas Raka hanya diam mematung duduk di kursi kemudinya. Makasih ya Mas, ucapku. Untuk apa? Karena kamu telah membantuku mengobati lukaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Berterima kasihlah pada dokter dan perawat yang telah mengobatimu. Kata-katanya sungguh menyakitiku, tapi walaupun begitu aku tahu jauh di dalam lubuk hatinya tak seperti ini. Ia adalah orang yang paling khawatir ketika aku terluka. Tapi kan kamu sudah membantu membawaku ke rumah sakit ini. Aku hanya tidak ingin terlihat tidak melakukan apa-apa di depan kedua orang tuamu. Orang tuaku, Mas? Iya, ibu dan ayah sekarang ada di rumah. Kok bisa, Mas? Kenapa mereka nggak ngabarin aku? Ia hanya diam dan tak membalas lagi. Sepanjang perjalanan ponselku terus saja bergetar menandakan panggilan dari Bima. Namun, aku tak berani menerimanya. Aku takut ia kembali terseret dalam badai rumah tanggaku. Hingga sampai tiba di rumah, Mas Raka langsung turun dari mobil tanpa memperdulikan aku yang tak bisa berjalan. Sudah hampir 10 menit aku berada di dalam mobil karena kesulitan untuk turun. Hingga Mbok Mina datang dan membantu membopongku untuk turun dan masuk ke dalam rumah. Dari pintu masuk aku sudah bisa melihat ayah dan ibu yang duduk di kursi ruang tamu kami. Mata ibu sembab sangat mendadakan, ia habis menangis. Ah, sungguh pikiranku kalut, bagaimana aku menjelaskan semuanya kepada mereka? Aku duduk dan langsung berhadapan dengan Mas Raka. Ah, situasi ini persis seperti ruangan persidangan dan akulah sang tersangka yang akan segera diberi vonis hukuman. Kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Tanya Mas Raka dengan tatapan sangat serius ke arahku. Sebelum menjawab, aku sedikit menoleh ke arah ayah dan ibuku. Ibuku hanya merunduk dengan mata sembabnya, sedangkan ayahku sama sekali tak mau melihat wajahku. Mas, tentang hari ini, kamu tidak mengerti dengan masalahku. Ucapku sambil menghembus nafas membayangkan rasa trauma itu. Apa yang tidak aku mengerti, Yura? Kamu marah karena aku tidak bisa ikut denganmu. Aku punya alasan, Mas. Iya, alasan untuk bisa berkumpul dan party dengan laki-laki itu. Aku sedikit shock mendengar penuturan Mas Raka. Bagaimana bisa ia bicara seperti itu di depan kedua orang tuaku? Cukup, Mas, cukup. Kamu bahkan tak tahu rasa trauma yang seakan membunuhku. Aku berteriak kencang membalas ucapannya karena kesal. Yura, aku bukan Tuhan yang bisa langsung mengetahui semua tentang kamu tanpa diberitahu. Tapi, kurasa apapun alasan itu, bukanlah hal yang benar untuk pergi bermalam di sana bersama mereka. Aku ini suamimu, bahkan tanpa izin dariku kamu pergi bersama mereka. Apa suami?
Bahkan aku tak pernah tertawa lepas lagi semenjak bersamamu. Masih bisa kau sebut dirimu suami dengan semua egomu? Oke, baiklah. Aku menyerah. Sejenak ia terdiam, namun dari ekor mataku aku bisa menangkap ia sedang mengusap air matanya. Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan ucapannya lagi. Aku berhenti di sini demi kebahagiaanmu. Aku yang salah. Aku gagal sebagai suami. Aku gagal membahagiakanmu selayaknya tanggung jawabku. Yura Pradiptanisa, dengan sadar hari ini aku talak kamu, dan aku kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Mulai sekarang kita sudah bukan lagi suami istri. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang selama ini tak pernah kamu temukan dalam diriku.